salah satu penulis kolom kita itu ada Pak orang Jerman Pak, namanya Pak Pipit. Dia udah 30 tahun tinggal di Jerman. Ini hari ini nulis, dia bagus tulisannya, ayo berpolitik. Jadi dia mengutip pernyataan Pak Ahok, kalau mau sebanyak-banyaknya orang muda di Indonesia ini berpolitik. Ya, di bawahnya dia tulis itu Kamsia Ahok. Ada Pak hari ini saya naikin itu kolomnya Pak Pipit. Nah pertanyaan saya mungkin, kalau di Indonesia ini kan politik cenderung biaya tinggi. Nah, mungkin apa yang bisa Pak? Makanya itu yang saya ajarkan kepada kaum muda. Ini sebenarnya teori politik itu gampang. Ini teorinya Presiden ke-16 Amerika, teori Abraham Lincoln. Kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Jadi warga pemilih kita ini ngerti teori itu, walaupun belum pernah baca. Makanya kamu doktor, profesor, siapapun mau maju, dia bilang apa, udahlah nanti udah jadi juga sama. Pengusaha lain juga mau memperkaya diri. Jadi nggak percaya kamu sama kamu. Nah, kamu harus punya panggung politik membuktikan karakter kamu sama ketika berkuasa. Kekuasaan yang paling murah dan mudah diraih di mana? DPRD tingkat 2. Makanya waktu Dr. Syarif almarhum minta saya di DPR RI, saya tolak. Dulu betul kan? Kenapa? Padahal kelas saya kelas DPR RI katanya. Saya enggak. Kenapa? Karena saya susah untuk menang. Jadi kalau cuma di Belitung Timur, mungkin ada yang sebagian orang mau uji coba karakter saya, walaupun persepsinya ntar lu juga memperkaya diri saja menjadi DPRD untuk backing bisnis. Lumayan, ada 92 orang pilih saya. Dengan kursi sisa-sisa, tambah partai karena udah nomor 1, jadilah anggota DPRD. Nah, itu jejak yang saya tulis di buku saya. Bahwa kalau kamu mau berpolitik, kamu mulailah di DPRD tingkat 2 sebetulnya. Begitu kan pakai suara dulu lebih repot. Makanya kenapa saya menjadi sekjen? Saya dulu berpikir, saya bentuk LSM, CDT. CDT itu Cik Ditiro 31, itu jalannya kantor partai dulu. Kantor partai PIB. Nah, saya ingin kamuflase ini LSM supaya masuk ke kampus, masuk ke anak muda, memprovokasi mereka lah tanda kutip supaya tertarik masuk politik. Begitu dia tertarik, saya tampung di PIB, saya taruh di nomor jadi. Karena kalau dulu kan tidak, yang muda-muda kalau sebenarnya tidak nomor jadi nih. Yang nggak punya uang karena saya sekjen, saya bisa taruh mereka nomor jadi. Kalau cuma DPRD tingkat 2, yang diperebutkan orang duit kan DPR RI atau DPRD tingkat 1. Jadi seluruh Indonesia punya anak muda yang rajin, yang idealis, saya bisa taruh di nomor jadi. Bukan ketua partainya. Saya sekjen bisa tentukan, macam-macam gue copot. Nah itu pikiran saya. Nah kalau ini sekarang udah nggak perlu seperti itu, karena pakai suara terbanyak. Nah kalau Anda naik di DPRD, Anda tunjukkan tidak nyolong, tidak SPPD fiktif, Anda mau transparan, saya jamin Anda pasti diminta jadi bupati atau wali kota. Nah itu nggak usah pakai duit kampanye. Nah saya ngomong kosong, saya udah jalanin. Nggak ada bagi baju kaos. Mungkin masa pertama kali kampanye pemilu pilkada langsung dulu, pilkada itu 2005 pertama kali, sayalah orang yang tidak kasih baju kaos, tidak kasih sembako, tidak kasih uang, dan tidak pakai jadwal kampanye. Dan jadwal kampanye 4:30 sudah mesti tutup. Kenapa? Orang udah kenal saya, udah kasih kartu nama. Nah itu yang cuma saya kalah berdebat sama orang. Kalau nggak ada duit nggak bisa beli mahar partai, Pak. Iya, katanya kemarin 2 miliar Pak. Ya kan? Iya. Itu setelah kita ke gubernur. Tapi kan saya buktikan di Jakarta. Itu yang saya kalah, saya bilang. Makanya kenapa saya ikhlas, saya rela dipecat di DPR RI untuk menerima pinangan Gerindra. Belum PDIP. Untuk membuktikan bahwa teori saya benar. Kalau Anda punya rekam jejak yang bagus, ada partai yang mau merekrut Anda tanpa bayar. Nah ini menarik. Mana ada pilgub dapat 2 miliar, saya cuma bantu mereka, dia minta uang 30 juta untuk transport segala macam. Karena saya kumpulin 12 partai. Waktu calon gubernur, waktu zaman Gus Dur. Dan kita juga kantor-kantor PIB kita rapikan sebabel itu hampir 1 miliar lebih. Itu habis uangnya gitu loh. Tapi itu menunjukkan ada partai yang mau, mana ada calon gubernur. Partai cuma kasih 30 juta untuk ongkos ke Jakarta, minta tandangan ketuanya. Sama hotel semua. Nah tapi masih pakai uang kan. Nah itu yang saya nggak puas. Saya berdebat dengan mahasiswa, dengan para aktivis, saya kalah.
Tapi begitu Gerindra mencalonkan saya rela dipecat Golkar. Karena saya udah menang, saya bisa buktikan tidak ada keluar 1 sen pun. Bahkan rapat di restoran Jepang pun dia yang bayar, bukan saya yang bayar lagi. Kalau dulu rapat di Babel saya yang bayar makannya. Restoran-restoran kumpul saya yang bayar. Nah waktu di DKI saya dibayarin. Bisa itu Pak ya, tanpa keluar uang jadi Artinya bisa kan? Tapi Anda harus punya rekam jejak awal. Itu yang saya kasih jejak. Ini ada rutenya, ada pathway-nya. Saya bukan teori, bukan omong kosong. Saya jalanin loh ini. Ya selama 10 tahun saya karir di politik dari tahun 2003. Saya pernah jadi ketua partai DPC, wajar. Bangka Belitung Timur, PIB. Jadi DPRD, panitia anggaran. Jadi bupati. Calon gubernur Babel. Ribut di MA dulu. Balon Gub Sumut. Mendaftar ke PDIP. DPR jadi sekjen partai PIB nasional, ya kan? Bikin LSM pernah, masih sampai sekarang masih resmi, saya sudah serang sama teman-teman. Jadi DPR RI, kumpulin KTP mau jadi gubernur DKI, tanda tangan tidak cukup, masuk jadi wagub. Wah, saya bukan ngomong sombong, saya di DPR RI itu balik badan legislasi. Kalau ngomong sombongnya nih, seluruh Indonesia pasca reformasi nggak ada orang yang sebagus saya portfolio berpolitik saat ini. Saya berani mengklaim saya paling lengkap. Kayaknya belum pernah jadi calon presiden saja. Kalau dicalonin siap berarti Pak? Hah? Diduetkan sama Pak Jokowi so. Aku mau jadi gubernur supaya orang bisa ribut demo. Kalau orang tantang saya kan, Susan di demo karena dia lurah, saya cuma wagub nggak di demo. Berarti siap itu Pak ya? Meneruskan tugas-tugasnya Pak Jokowi. Nama juga awak sikil kan, saya tadi wakil masih siap ikut beliau tuh.